Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Okta. Pagi Budia. Iya. Saya dengar hari ini Bu Okta akan melakukan praktik pembelajaran di kelas ya? Iya. Iya. Benar sekali. Nah, untuk praktek hari ini nanti kan saya akan menjadi coach untuk Bu Okta. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari prakteknya nanti apa? Tujuan praktek hari ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan gaya dan minat peserta didik saya dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, kalau boleh tahu, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Jadi area yang dikembangkan adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian apakah ada strategi yang Bu Okta siapkan? Menyiapkan media pembelajaran dan juga menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi strategi yang sudah disiapkan adalah menyiapkan media pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari percakapan hari ini, mudah-mudahan nanti kegiatan prakteknya Bu Okta di kelas bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, saya akhiri. Nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas Bu Okta. Boleh Bu. Ya. Sudah Bu Okta, terima kasih. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Sudah sarapan semua? Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, pelan-pelan untuk memimpin doa. Silakan Askar. Lipat tangannya, berdoa dimulai.
makan sayuran, ya kan? Bener tak? Oke, sekarang yang kedua. Fungsi tumbuhan bagi manusia ada 6. Yang pertama, sumber obat-obatan herbal. Yang kedua, sumber makanan. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Yang keempat, penghasil oksigen. Yang kelima, menjaga kualitas tanah. Dan yang keenam, menjaga. Ada berapa fungsi tumbuhan bagi manusia? Ada di sini bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama apa? Daun. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, buah. Yang keempat, batang. Yang kelima, akar. Nah, kita lanjut ke fungsi bagian tumbuhan. Yang pertama, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batangnya. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesa. Oke, yang kedua ada bunga. Apa itu bunga? Bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat Yang keras suaranya tuh. Perkembangbiakan pembiakan tumbuhan setelah proses pembuahan bunga akan membentuk biji yang menjadi calon. individu. Oke, kita lanjut. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ibu ada punya video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Tolong kalian menyimak. Silakan disimak. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sekarang kita berdiri dulu, kita stretching dulu. Apa lagunya? Nyanyikan.
membacakan fungsi dan bagian tumbuhan. Dari kelompok satu, mana kelompok satu? Iya, ibu pengen berapa? Sini apa? Di depan. Silakan dibaca yang nomor satu. Tumbuhan buah untuk membungkus dan menumbuhi biji buah. Oke, tepuk tangan buat Mama. Ibu akan memberi tugas LKPD yaitu membuat poster. Sudah membawa alat dan bahannya? Sudah bertemu dengan kelompoknya? Oke, mana alat dan bahannya? Mana alat guntingnya? Sudah ibu beri kertas karton tadi? Siapkan? Oke. Ini adalah buat judul poster. Bawa gunting tak?
dulu ya. Doa dimulai. Ya dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Okta? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu Okta. Kemarin saya kan sudah melakukan observasi di kelas Bu Okta ya. Iya, Nah, benar. hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Apakah Bu Okta berkenan? Ya, saya sangat berkenan. Ya. Nah, untuk kegiatan ini tujuan kita adalah melaksanakan percakapan agar kita sama-sama belajar untuk meningkatkan pembelajaran di kelas agar menjadi lebih baik dan lebih bermakna untuk murid gitu Bu Okta ya. Iya, benar, Bu. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya Bu Okta, bagaimana perasaan Bu Okta setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya tuh alhamdulillah plong ya. Dengan adanya Bu Dia yang mengawasi saya, jadi saya bisa tahu tertata sampai mana proses pembelajaran saya saat di kelas waktu itu. Jadi perasaannya agak plong gitu ya? Iya. Oke. Meskipun agak sedikit khawatir sih kemarin, kan baru pertama kali Bu Dia masuk dalam proses observasi di kelas. Jadi sempat ada deg-degan Iya, juga. kan pasti itu. Kadang kan baru pertama kali Ibu Dia mengawasi saya observasi. Biasanya kan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan kita kadang yang deg-degan juga iya. Ini teman rekan sejauh saya juga agak sedikit deg-degan. Tapi setelah saya perhatikan kegiatannya alhamdulillah berjalan lancar aja Bu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, boleh diceritakan kembali bagaimana kemarin proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Baik, kemarin saya itu mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi ya, yang dimana berfokus dengan gaya dan minat belajar peserta didik saya. Pertama itu mungkin anak-anak saya itu kebanyakan kurang aktif dalam belajar di kelas. Nah, dengan adanya pembelajaran itu dan media-media yang saya bawa, saya siapkan seperti media gambar, PowerPoint dan video, anak-anak saya itu lebih antusias dalam pembelajaran itu. Jadi gaya minat belajar mereka mulai saya mulai tahu oh anak ini nih maunya belajar seperti ini. Dengan adanya media ini mereka lebih aktif, lebih semangat, terus dan juga mereka lebih berani berpendapat gitu. Bagus. Kemarin juga sudah saya perhatikan di pembelajaran Bu Okta memang anak-anaknya sudah mulai aktif. Ya. Kemudian pembelajarannya juga sudah menarik buat anak-anak karena ada apa kemarin bahan ajarnya juga bervariatif Betul, ya. iya. Ada teks, buku teks, Benar. kemudian ada PowerPoint juga ya Bu Okta ya. Ada, Kemudian ada video, ada, gambar juga ya. ada. Kemarin materinya tentang bagian-bagian Bagian-bagian tumbuhan dan tumbuhan dan fungsinya. fungsinya. Kemudian untuk metode pembelajarannya juga saya perhatikan sudah menyenangkan untuk murid Alhamdulillah. karena disempatkan desk breaking ya kemarin ya. Iya, 2 kali SBT, Iya. yang pertama di awal dan di Pertengahan. pertengahan mau refleksi penutupan. Ya, kemudian terus kerja kelompoknya anak-anak juga sudah aktif
aktif kerja kelompok. Karena kemarin saya perhatikan membuat produk ya Bu ya. Iya, produk membuat itu Bu, apa bagan tumbuhan dan fungsinya. Jadi membuat produk bagan dan Fungsi bagan tumbuhan. bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi ada produknya, ada hasilnya gitu ya Bu. Nah. Prosesnya adalah kerja kelompok. Kerja kelompok. Kalau boleh tahu, apakah kemarin dalam pelaksanaannya Bokta itu mengalami hambatan atau tantangan gitu? Kalau hambatan itu mungkin keterbatasan waktu Ibu dalam menyiapkan KPD, modul, media, pembelajaran dan sebagainya. Bagaimana Bokta untuk menghadapi hambatan tersebut? Kalau saya sih karena saya ini kan tidak sebagai guru aja di sekolah sini ya Bu. Saya kan juga sebagai pengurus barang, jadi saya harus memanage waktu saya benar-benar untuk ini waktunya saya membuat media pembelajaran buat murid saya, karena buat besok pembelajaran buat besok berikutnya, seperti itu. Jadi Bokta tidak hanya mengajar tapi ada tugas tambahan Ada juga ya Bu ya? tugas tambahan, ya benar. Kalau boleh tugas tambahannya apa Bu? Sebagai pengurus barang. Oh iya, sebagai pengurus barang. Memang sih Bu, kalau di akhir tahun itu biasanya banyak laporan-laporan yang Iya, harus kita diselesaikan. dikejar deadline harus tahun apa, akhir tahun ini harus selesai. Memang laporan-laporan pengurus barang aset itu. Jadi setiap akhir tahun pasti diminta laporan-laporan. Iya benar Bu. Apakah ada pihak-pihak yang mendukung untuk menyelesaikan kayak membuat perencanaan, media, apa sebagainya? Alhamdulillah di sini saya dibantu dengan rekan-rekan teman saya Jadi yang banyak membantu saya. ya, rekan-rekan pada memberi support ide, ya? memberi ide saya, memberi support saya dan membantu dalam melaksanakan tugas pengurus barang tadi. oke. Berikutnya, apakah kemudian Bokta kemarin melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran sesuai dengan Gaya minat. iya Iya, saya mau memakai memakai media dengan gaya minat dan belajar anak-anak sekarang. ya sesuai dengan gaya minat sesuai dan kesiapan belajar Betul, murid ya. Iya benar. Kalau boleh tahu Bokta kapan Bokta akan memperbaiki hambatan yang tadi sudah Kemungkinan disebutkan? awal ini Bu, November ini. Jadi mulai November ini ya Iya. bisa menyelesaikan hambatan itu agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dan Lebih baik menyenangkan lagi. bagi murid gitu ya. Betul Bu, ya. Baik. Kemudian semoga kedepannya Bokta bisa melaksanakan rencana sesuai dengan apa yang sudah Bokta rencanakan. Amin. Kemudian Bokta juga bisa manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Betul Bu. Kemudian Bokta juga bisa menggunakan media, bahan ajar maupun proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi Iya, murid baik, itu Bu. Bokta ya. Benar. Kemudian apakah dalam proses pembelajaran itu menurut Bokta sudah memuaskan atau berhasil gitu? Kalau memuaskan dan berhasil itu mungkin belum 100% Bu. Karena di kelas saya masih ada anak yang memang kurang berbau dengan temannya, seperti itu. Masih Kalau ada. aktif dalam pembelajaran dia sudah, Mm-mm. tapi kayak kadang kan kalau kerja kelompok itu kan kita butuh teman buat berpendapat ini bagaimana seperti ini. Tapi ada beberapa dua anak memang yang masih susah betul untuk berkomunikasi dengan teman seperti itu. Apakah anaknya itu masuk dalam kategori pendiam gitu? Tidak juga sih, mungkin tergantung mood mereka kali ya. Karena kan kalau memang anak itu tidak mood belajar, otomatis di dalam kelas itu bakal kayak nggak mood. Memang kadang saya panggil pun dijawabnya agak lama gitu. Tapi kalau saya suruh mengerjakan tugas individu Bisa aja. bisa aja, kelompok bisa, itu memang kurang berbau dengan temannya itu. Jadi kalau untuk seperti kegiatan presentasi terus kerja kelompok gitu, Dia mau anaknya bisa. ya, tapi untuk mungkin kalau temannya apa yang harus kita lakukan hari ini sekarang, mungkin dia agak kurang memberikan ide dan sebagainya seperti Oh, itu. cenderung pasif gitu Ya, ya, Bu? betul. Apakah ada solusi dari Bokta agar anak tersebut tidak? Yang pertama tuh saya bertanya dulu kepada dia, apakah dia ada kendala masalah di kelas dengan temannya atau di rumahnya, seperti itu. Nah nanti saya baru mengganti proses atau media pembelajaran saya lebih menyenangkan lagi untuk mereka di saat di kelas. Seperti itu. Untuk meningkatkan agar
semua keaktifan mereka siswa itu lebih aktif Iya, lagi benar, gitu lebih ya. aktif ya. Bagus Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terus kemudian juga bisa tadi yang saya sebutkan manajemen waktu yang paling penting Iya, Bu ya. betul, Bu. Karena sebagai guru juga sebagai pengurus barang mendapat tambahan dari kepala sekolah, otomatis kan dapat kepercayaan penuh dari kepala sekolah Iya itu. benar, Bu. Jadi dua-duanya harus bisa berjalan lancar. Saya dengar Iya. Bu Okta juga lagi mengikuti PPG Bu ya. Iya, saya alhamdulillah dipanggil PPG Bu, piloting 3 ini. Jadi membagi waktunya sangat luar biasa itu. Pokoknya ada waktu jeda untuk mengerjakan tugas sekolah atau barang saya memang kerjakan. Tapi nanti untuk minggu depan insya Allah saya fokus dulu ke PPG saya karena saya sudah mau ujian PPG. Nah, dan mudah-mudahan ujiannya lancar dan Amin. mendapatkan Terima nilai kasih, yang Bu. terbaik Iya. ya. Baik. Baik, itu aja Bu Okta. Ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih juga sama Bu Okta karena sudah mau menyempatkan waktu mulai dari pra-observasi, kemudian saya juga sudah diizinkan oleh Bu Okta untuk melakukan observasi dalam kelas ya Bu. Iya. Dan benar. sekarang saya meminta waktunya lagi untuk pasca observasi. Iya, terima kasih Bu Dia. Saya banyak-banyak terima kasih atas saran dan pendapat Bu Dia. Sama-sama. Semoga Bu Dia selalu sehat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan Amin. kedepannya tetap semangat buat kita. Sehat Amin. selalu Bu Okta. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.